pelaksanaan di lapang tahun 2020 ini. Jadi lokasi-lokasi yang kebetulan mendapatkan alokasi bantuan pemerintah untuk masyarakat, ini saatnya memang untuk melakukan dari provinsi, dari kota kabupaten, dan juga dari tim konsultan. Kebetulan kita dari tim konsultannya. Jadi undangan kemarin memang yang mengundang adalah balai dari provinsi. Secara umum sih itu kegiatannya. Masuk permasalahan di lapang ya. Cuma mungkin kalau melihat tadi yang disampaikan oleh tim leader, kita masih on track lah. Progresnya tidak terlalu terlambat. Jadi mungkin sekitar target kita ini berarti kan udah masuk kuartal keberapa ini Pak? Sekarang 2 ya? Kalau kita kan enggak pakai kuartal itu Pak ya. Ada penanggulangan kumuh ya dari 11 tujuan apa? Tujuan RPJMN ya. Di antaranya kan penanggulangan kumuh. Nah, kebetulan Jawa Timur itu ada 30 kabupaten kota yang 30 lokasi yang mendapatkan target nasional untuk penanggulangan kumuh. Masing-masing lokasi itu ada nilai 1 miliar lah, sekitar itu. Nah, ini sudah di penghujung, maka layaknya sebuah program itu kan melakukan koordinasi. Dan ini rutin kita lakukan di awal dan di tengah sampai di akhir gitu. Di pandemi ini memang kita punya kepentingan untuk memastikan diri menjadi bagian dari solusi ngomong penanggulangan dampak atas COVID-19. Jadi makanya kegiatan kita itu orientasinya pada kegiatan padat karya seperti itu. Karena memang kita akan di bawah Kementerian PUPR ya. Jadi ya kita akan ikut mendorong agenda PUPR seperti itu. Sama-sama nggak melihat data, soalnya kan berkembang terus. Rata-rata itu hari ini sampai ke 70%-an 70%, karena sudah masuk di pencairan yang tahap 2. Salah satu syaratnya adalah progres fisik maupun pemanfaatannya itu sudah 50%. Jadi ada proses kan pencairan jadi di 30 lokasi ini yang melaksanakan adalah masyarakat, dalam hal ini di PKM-nya. Jadi nanti cair ke PKM, kemudian cair dimanfaatkan oleh kelompok swadaya masyarakat yang secara real melaksanakan di lapang. Nah, ini progresnya karena sudah masuk tahap 2, sudah di atas 50 semua. Jadi kalau di rata-rata sih jadi ada 30 ini ada 2 OSP ya. Ada 2 OSP, yang 27 itu di OSP 3 Jawa Timur, yang 3 ini di OSP 4 Jawa Timur. Nah, yang di rata-rata kemarin sih kalau sudah masuk tahap 2 berarti ya sudah di atas 50 pemanfaatannya. Item pekerjaannya itu apa saja Pak? Menyangkut padat karya tadi. Iya. Jadi dominasinya sih di drainase sama jalan. Kemudian mungkin yang lebih variatif di lokasi OSP 4 itu ada air bersih. Air bersih di kita OSP 4 ada MCK, itu pun hanya 2 unit. Tapi secara keseluruhan lebih banyak di drainase sama jalan. Kalau detailnya sih kita juga nggak pegang data. Iya. Harapannya banyak jalan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya ya. Karena kan 1 miliar untuk membangun satu desa atau kelurahan itu kurang untuk ngomong penanggulangan kumuh ya. Kumuh dalam indikatornya kementerian, bukan kumuh asal pandang gitu ya. Nah, kita coba berharap ada peran serta dari para pemangku yang lain, para pihak yang lain, bahwa kalau lingkungannya itu enak dihuni, enak disinggahi, itu kemudian aman dan nyaman, itu kan siapapun akan bisa melakukan aktivitas sosial ataupun ekonomi, dan itu akan bisa memacu pertumbuhan. Nah, kita cuman punya peran di situ saja. Cuman ngomong kapasitas kita ya nggak sebanyak itu. Kalau ngomong kapasitas kita cuman punya skema perencanaan yang lumayan komprehensif untuk ngomong penanggulangan kumuh ke depan.
kita nggak cuman pengen sekedar punya saluran dan jalan, tapi juga setelah dibangun itu jadinya lebih indah, nggak ada perubahan wajah yang nyaman nggak, kalau cara Jawa ini kan bikin pangling nggak gitu. Iya. Gitu. Jadi secara garis besarnya sih di proses pelaksanaan kita itu di Kotaku ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Samsul bahwa tidak hanya melulu di fisik ya, jadi tidak hanya kerjakan jalan, saluran, MCK, tapi juga non fisiknya terkait dengan perubahan wajah terutama, termasuk nanti juga kaitannya dengan SDGs tadi. Ada beberapa juga yang memang supaya dari kegiatan ini bisa menumbuhkan geliat ekonomi. Jadi ada beberapa yang memang mencoba untuk ke situ. Jadi sebelum masuk ke physically, sisi dokumen teknis kalau di kita itu ada semacam pra desain. Yang di sini kalau kita bilang bahasanya itu bahasa perencanaan makro secara keseluruhan di wilayah itu, di kelurahan itu. Baru nanti di situ dilihat mana-mana yang menjadi rencana tindak lanjut, rencana aksinya. Tapi yang memang salah satu yang membedakan mulai tahun 2019 Mas ya, 2019 itu kita tidak hanya sekedar membangun fisik, tapi juga perubahan wajah dari lokasi yang kebetulan mendapatkan BPM di titik-titik yang kebetulan menjadi lokasi kegiatan, sehingga nanti kalau mungkin jenengan bisa melihat di beberapa lokasi yang ada itu tidak hanya ada saluran, tapi kadang ada pernik-pernik terkait dengan tematik yang ada di lokasi tersebut. Walaupun tidak semua titik, tapi paling tidak ada satu spot yang bisa menjadi titik point of interest lah. Jadi menjadi titik yang bisa menjadi menarik untuk dilihat. Jadi itu yang mulai 2019. Kalau sebelum itu memang kita physically hanya mengerjakan fisik. Selain ada kegiatan waktu dulu masih ada dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomi. Itu mungkin yang kalau anggarannya sih